Saudara, desakan reformasi Polri semakin kencang disuarakan usai penanganan unjuk rasa oleh Polri yang dinilai berlebihan pada akhir Agustus lalu. Pada Kamis lalu, Presiden Prabowo Subianto pun menyetujui pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu Presiden Prabowo pada Kamis lalu di Istana Presiden. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam membahas poin 17+8 tuntutan rakyat hingga reformasi sejumlah sektor. Salah satunya yang dibahas adalah reformasi institusi Polri. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mendukung reformasi kepolisian. Dirinya menyebut dibutuhkan visi negarawan yang tulus jika ingin reformasi Polri berhasil. Tanpa ada perubahan struktur yang mendasar, problem di kepolisian terkait reformasi yang diharapkan masyarakat ini tidak akan pernah tercapai dan masalahnya akan terulang terus-menerus kalau tidak pucuk pimpinan dari kepolisian itu memiliki visi negarawan, bisa berkolaborasi dengan presiden yang memiliki visi negarawan. Polri ini hanya sekedar menjadi alat kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan di luar kewenangan yang sudah diberikan negara sesuai dengan amanat reformasi 98, seperti itu. Senada dengan Bambang Rukminto, Ketua PBHI Julius Ibrani pun menyebut perbaikan sistem di kepolisian harus secara konstitusional. Ia menambahkan, jika reformasi Polri hanya dilakukan berdasarkan kasus tertentu dan tidak menyentuh akar permasalahan, maka kejadian serupa akan kembali terulang. Bahwa mandatnya itu konstitusional, maka perbaikan sistem dan struktur tidak boleh kasuistis. Saya tidak memandang bahwa kalau urgensi ada, setiap lembaga urgensi evaluasi penting setiap hari. Tetapi apabila kita mendasarkan evaluasi dan perbaikan sistem ini secara kasuistis, maka saya pastikan ini akan bernasib seperti tim pencari fakta, tim gabungan, tim independen ini itu yang sekali selesai dan tidak bisa menyentuh akar persoalan secara fundamental. Dan akibatnya perbaikan itu tidak akan menyentuh sistem dan struktur. Dan dengan demikian saya akan pastikan akan terjadi keberulangan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Pada Jumat kemarin, sempat mencuat isu terkait dengan surat Presiden soal pergantian Kapolri ke DPR. Mensesnek Prasetyo Hadi membantah kabar tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, Prasetyo Hadi menyebut berkenaan dengan surprise pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi belum ada surprise yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri. Sebagaimana dengan yang disampaikan oleh pimpinan DPR, memang belum ada. Reformasi diharapkan menyasar pada perbaikan sistem dan struktur internal Polri. Perbaikan ini penting karena siapapun pemimpinnya, jika sistem dan strukturnya masih sama, maka kondisinya akan tetap sama saja. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, desakan reformasi Polri terus digaungkan.